harus gembira bareng-bareng ya. Adik-adik udah siap belum nih? Siap dong. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita menari bersama-sama ya. Oke. Yuk kita nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Musik. Alkitab kita untuk ayat pembukaannya terambil dari Keluaran 13 ayat 21. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Mari Kak Prapto. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong ajar kami dan tolong berkati kami di rumah kami masing-masing agar kami semua paham akan firman yang akan Tuhan berikan lewat kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, amin. Di Sabtu Ceria ini Kak Eli mau cerita tentang tema kita pada hari ini adalah Tuhan menuntun. Kita mau belajar dari tiang awan dan tiang api. Dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan lain di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan memindahkan kamu
maka kami harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam, dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Apakah adik-adik pernah dituntun sama mama dan papa kalau pergi berjalan, pergi kemana? Pasti tentu ya, yang adik-adik yang kelas kecil, yang masih kecil sering dituntun oleh mamanya. Begitu juga dengan Kak Eli, pernah dulu waktu masih kecil kalau pergi kemana-mana sering dituntun, kemanapun kakak pergi. Tapi pernah sekali kakak ingin melepas tangan kakak, tapi mama bilang jangan, bahaya gitu kan. Nah, lalu pernah suatu kali terjadilah apa yang tidak diinginkan. Waktu itu kakak belanja bersama dengan mama, pergi belanja ke suatu toko. Tiba di jalan pulang, keranjang yang kakak bawa atau plastik yang kakak bawa jatuh. Kakak mau ambil, tiba-tiba mobil melintas. Mama menarik keras-keras tangan kakak. Untung selamatlah kakak, puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan juga kakak selamat dari mobil tersebut. Nah, begitu juga adik-adik cerita di Alkitab pada saat ini ya. Nah, pada saat itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menuntun Musa. Tuhan memakai Musa untuk berbicara dengan Firaun yang kejam pada saat itu. Dan Tuhan juga menuntun, memakai Harun untuk menemani Musa. Akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir. Nah, adik-adik, pada saat ini juga kita sebagai anak-anak Tuhan ya, pada saat itu kita lihat bangsa Israel dituntun oleh Tuhan, kita juga pun dituntun oleh Tuhan. Pada saat itu bangsa Petrus bingung ya, dia bingung bagaimana menghadapi tentara perang pada saat itu yang akan menangkap mereka, menyerang mereka, menyakiti bangsa Israel. Tapi Tuhan menuntun bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel takut, tersesat. Tapi Tuhan melindungi bangsa Israel dengan tiang awan di waktu siang, supaya bangsa Israel tidak terkena panas matahari ya. Dan malam hari Tuhan melindungi bangsa Israel dengan tiang api, sehingga sepanjang perjalanan bangsa Israel Tuhan selalu menuntun mereka sampai mereka dimanapun mereka tempuh perjalanan itu sepanjang jauh. Ketika bangsa Israel bingung menghadapi tentara-tentara perang, Tuhan menuntun bangsa Israel. Tuhan memakai Musa untuk berbicara kepada Raja Firaun yang kejam. Tuhan juga memakai Harun untuk menemani Musa, sehingga akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, waktu itu mereka takut tersesat, tapi Tuhan mau melindungi bangsa Israel. Waktu itu di zaman bangsa Israel tidak ada kompas loh adik-adik. Enak kita pada saat ini adik-adik, ada HP, kapanpun kita mau pakai, mau lihat jalan
pakai GPS. Waktu dulu bangsa Israel tidak mempunyai itu. Nah, tapi Tuhan mau menuntun bangsa Israel, melindungi bangsa Israel. Tuhan datang memberikan petunjuk jalan kepada bangsa Israel di siang hari dengan tiang awan. Mereka harus tiang awan di siang hari, perjalanan yang mereka tempuh pada siang hari, dan Tuhan melindungi bangsa Israel dari panasnya terik matahari. Dan pada malam hari Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan sebagai penghangat pada waktu malam. Dengan begitu mereka bisa terus berjalan sepanjang hari, bahkan di sore hari, saat hari mulai gelap dan matahari akan tenggelam. Nah, waktu bangsa Israel kelaparan, adik-adik, Tuhan mengirimkan burung puyuh dan mana kepada bangsa Israel. Wah, gimana adik, begitu baiknya Tuhan kepada bangsa Israel. Dia bukan hanya menuntun bangsa Israel, membimbing bangsa Israel, tapi Tuhan juga memberikan segala yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Kita patut bersyukur adik-adik ya, mempunyai Tuhan yang begitu baik. Bangsa Israel sangat bersyukur karena mempunyai Tuhan yang begitu baik dan menuntun dia kemanapun bangsa Israel akan pergi. Nah, adik, bisakah adik-adik bayangkan pada saat itu ribuan orang bangsa Israel sedang berada di padang gurun, berjalan bersama, ada anak-anak, ada orang tua, ada kaum muda, dan juga ada yang siap menggendong oma dan opa, karena mereka sudah tidak sanggup untuk berjalan jauh. Semua saling menolong, saling menuntun menuju Laut Teberau. Tapi pada saat itu Tuhan menuntun bangsa Israel, mengajak bangsa Israel untuk memutar jalan karena melalui jalan yang lain, karena pada saat itu ada bangsa Filistin. Pada saat itu di negeri itu banyak orang Filistin. Nah, adik-adik, bagaimana kalau bangsa Israel lelah dan takut tersesat? Tapi tidak mungkin ya adik ya, karena Tuhan selalu menuntun bangsa Israel. Nah, kalau mereka mengantuk atau pengen tidur, dia berkemah adik-adik ya, dia berbuat kemah dan untuk beristirahat. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga mengetahui tanda-tanda Tuhan menuntun adik-adik? Ya, Tuhan menuntun melalui papa dan mama. Di masa pandemi ini, adik-adik kan belajar di rumah secara online. Nah, adik-adik pasti kadang belajar terus melalui online, pusing atau gimana, tapi ada mama dan papa yang menuntun adik-adik untuk belajar. Juga di sekolah, atau untuk sekarang ini kan kita tidak sekolah, kita belajar online di rumah, tapi kita jadi anak-anak Tuhan harus bersyukur karena Tuhan mau menuntun kita melalui papa dan mama. Nah, misalnya di sekolah ya, atau di rumah pada saat ini ya, kita harus rajin belajar. Walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau menolong kita. Adik-adik harus rajin dan tekun belajar. Kalau ibu bapak guru memberikan tugas atau PR, adik-adik harus bisa mengerjakannya dengan baik, minta pertolongan papa atau mama. Ya, adik-adik pasti bisa ya, karena ada Tuhan yang selalu menuntun. Adik-adik jadilah anak-anak yang rajin dan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap proses yang adik-adik lakukan. Nah, dan kegiatan setiap hari adik-adik, tentunya kita juga harus belajar karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Nah, pesan cerita hari ini kita belajar bahwa Tuhan selalu menuntun kita setiap hari dimanapun kita berada.
kapanpun dan keadaan apapun, kita lalu untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu aktivitas untuk kelas besar. Untuk kelas besar ini adik-adik mengisi TTS. Di sini ada soal yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Nanti adik-adik baca dulu nih sebelum menjawab jawabannya. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik boleh bisa mengirimkannya ke kakak-kakak sekolah minggu. Adik, Sabtu ceria kita untuk hari ini udah mau selesai ya Putri. Iya, sebelum kita mengakhirinya, kita nyanyi satu lagu dulu nih Kak Mawar. Apa Kak Putri? Tiap langkahku. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Adik-adik, untuk penilaian aktivitas Sabtu ceria ini kita mengumpulkan poin Kakak Mawar. Betul, jadi setiap adik-adik menonton Sabtu ceria dan memberikan aktivitas Sabtu ceria, mengerjakan aktivitas Sabtu ceria, adik-adik akan mendapatkan 1 poin yang akan dihitung di akhir bulan Desember nanti. Nah, jadi penilaiannya kita berdasarkan poin nih adik-adik. Betul. Nah, jadi adik-adik harus rajin-rajin nih menonton Sabtu ceria dan mengumpulkan aktivitasnya. Iya, adik-adik semangat ya buat ngumpulin poinnya. Kakak tunggu ya. Kita akan berdoa untuk mengakhiri acara Sabtu ceria. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kami semua dalam mengikuti acara Sabtu ceria ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dan sampai ketemu lagi di acara Sabtu ceria